Halo, saya Sabit Huraira. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa di beberapa jenis web framework itu mereka nyediain sebuah fitur untuk mempermudah developer namanya fitur generate atau generator. Nah, fitur generator ini adalah sebuah fitur di mana frameworknya nanti akan mengenerate beberapa kode yang memang kita butuhin pada proses development. Sebagai contoh nih, kan biasanya kalau kita ngerjain project kita tuh bikin fungsi CRUD ya, create, read, update, dan delete. Nah, bisa kalian bayangin nggak? Misalnya kalian ngerjain sebuah project yang besar dengan jumlah tabel, misalnya 100 buah tabel lah ya. Terus kalian harus bikin manual fitur create, read, update, delete setiap tabel itu secara manual. Itu akan makan waktu sekali. Maka dari itu ada beberapa framework yang nyediain fitur generate, di mana kalau kalian ketikkan sebuah perintah, itu nanti si frameworknya akan otomatis bikinin fitur CRUD-nya. Ini ada di beberapa jenis framework ya, contohnya ada di framework YII, dan termasuk juga ada pada framework si Phoenix ini. Jadi nanti kita akan bahas gimana sih caranya kita bikin fitur generate CRUD dengan sangat cepat sekali. Nggak nyampe semenit udah jadi fiturnya. Namun sebelum kita masuk ke dalam fitur generatornya, saya akan bahas terlebih dahulu terkait dengan fundamental yang berkaitan dengan si fitur generator tadi. Oke ya. Jadi ketika kita bangun sebuah aplikasi pada Phoenix Framework, sebenarnya kita lagi bikin aplikasi dari sekumpulan modules dan juga functions. Jadi kalau modules kalian bisa lihat ada dev modul ya misalnya. Jadi ada juga function di dalam setiap modul. Nah, jadi nanti kita tuh sebenarnya kalau bikin aplikasi kita bikin banyak modul dan bikin banyak function, kemudian kita kelolalah biar jadi sebuah aplikasi web yang bisa digunakan. Nah, tugas kita dalam framework itu adalah gimana sih caranya bikin batasan-batasan biar nanti ke depannya, kan nanti ini jumlah modul sama functionnya mungkin ratusan bahkan ribuan. Jadi semakin besar aplikasi kita, maka akan semakin sulit juga kita memaintain kodenya kalau kita nggak mengelompokkan modules dan function tadi ke dalam suatu pengelompokan yang memang mudah dipahami. Nah, dalam Phoenix sendiri ada sebuah cara biar kita bisa mengelompokkan kode-kode modul dan function tadi dengan lebih baik, yaitu dengan menggunakan yang namanya konteks. Jadi dalam Phoenix, saya belum bisa kasih contoh ya. Jadi dalam Phoenix itu nanti kita akan punya beberapa konteks. Di dalam sebuah konteks itu biasanya terdiri dari beberapa modules, dan di setiap modul nanti terdiri dari beberapa functions. Maka dari itu nanti kita akan mengelompokkan kode-kode kita ke dalam sebuah konteks. Saya yakin kalian mungkin masih bingung apa sih maksudnya konteks, ada modul, ada function. Jadi nanti kita akan langsung praktekkan pada kode generatornya nanti. Oke ya, ini adalah sebuah project Phoenix Framework yang udah saya buat di project My App ya. Ini ada terminal, jadi saya akan stop dulu terminalnya. Dan sekarang kita akan coba untuk memahami terkait dengan fitur generator. Jadi saya akan kasih tahu dulu beberapa fundamental. Jadi pada Phoenix itu ada beberapa jenis generator. Yang pertama, Mix Phoenix Gen HTML, ada juga Mix Phoenix Gen JSON, ada juga Generate Live, ada juga yang terakhir generate context. Nah ini. Nah, ini adalah jenis-jenis generator yang disediakan oleh Phoenix Framework. Jadi kalau kalian bingung bacanya, ini intinya sih mix ini kan perintah yang biasa digunakan pada Phoenix ya. Mix PHX berarti Phoenix titik gen berarti generator, dan yang di-generate adalah HTML. Artinya perintah yang pertama ini gunanya untuk mengenerate beberapa file HTML yang digunakan pada web file yang nanti akan juga generate tampilan-tampilan webnya juga. Kemudian ada juga generate untuk JSON-nya, artinya nanti yang di-generate adalah sebuah fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengakses API atau dalam bentuk JSON return datanya. Ada juga live yang juga nanti kita bahas, yang terakhir ada juga dalam bentuk konteks. Tadi saya udah bilang terkait dengan konteks, jadi kalau generate konteks ini artinya yang di-generate cuman kelas-kelas untuk akses datanya saja. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa konteks dalam Phoenix ini hampir kebanyakan merupakan kumpulan modules yang digunakan untuk mengakses data atau validasi data dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika kita generate konteks, biasanya yang akan di-generate itu adalah kumpulan-kumpulan data akses modules dan lain sebagainya. Oke ya.
Nah, jadi ini jenis generate yang akan kita gunakan, tapi pada tutorial video kali ini saya akan berfokus pada generate HTML dan generate konteks saja. Jadi sambil jalan nanti kita akan bahas konteks juga. Oke, ini akan saya hapus. Oke, nah sekarang saya akan ngasih dulu case apa yang akan kita buat. Jadi di sini saya akan membuat sebuah fitur generate sebuah CRUD CRUD. Misalnya saya punya sebuah blog di mana blog ini memiliki sebuah tabel yang namanya tabel konten. Tabel konten ini berisi sebuah tabel yang berisi daftar konten dari blog yang akan saya buat tadi. Oke, jadi di sini saya akan mencoba melakukan generate nih ya. Ini perintahnya di terminal nih ya. Jadi generate mix phx gen dan yang mau saya generate adalah HTML. Oke. Nah, yang pertama, parameter pertama perintah ini yang pertama saya akan ngasih nama konteksnya. Nama konteksnya misalnya blog. Kemudian nama skemanya apa? Nama skema yang akan saya bikin fitur CRUD-nya itu saya mau CRUD tabel konten. Oke, nama skemanya konten, nama modelnya. Kemudian nama tabelnya saya kasih aja nama tabelnya konten seperti ini. Oke, dan di dalam tabel konten ini nanti ada variabel title. Title ini bentuknya string. Title dari si kontennya. Ada juga body-nya. Body-nya nanti kita bikin teks. Dan yang terakhir saya kasih fill views. Views ini integer. Jadi views ini misalnya orang ngebuka konten tersebut nanti akan otomatis akan nambah sendiri nih jumlah view-nya. Jadi jumlah view-nya udah 10, terus ada lagi orang yang ngeklik, jumlah view-nya bertambah otomatis. Jadi nanti kita bisa ngelihat kira-kira konten mana sih yang jumlah view-nya paling banyak. Oke, kemudian ini akan saya enter. Nih ya, jadi ketika saya jalankan perintah itu, Poenix secara otomatis mengenerate banyak file, nanti akan kita bahas filenya. Kemudian di sini ada perintah bahwa tambahkan ini pada router ya, router kita, dan jalankan juga mix ecto migrate. Kita akan ikutin dulu perintahnya. Jadi yang pertama kita copy paste aja ini, kita tambahkan pada file lib my app web router ya. Jadi di sini, nih ya, kita tambahkan pada file router. Nanti kita akan bahas. Jadi saya pengennya kalian lihat dulu proses yang akan terjadi seperti apa. Oke, kemudian kita diminta menjalankan mix ecto migrate. Mix ecto migrate. Oke, saya enter. Oke ya, udah jalan. Ini apa kerjanya ketika mix ecto migrate? Jadi ketika kita menjalankan perintah mix ecto migrate, kita mengenerate sebuah tabel ke dalam MySQL kita. Oke ya, jadi nanti kita akan lihat tabelnya. Nah, udah selesai. Jadi sekarang udah selesai, saya akan jalanin mix phx server. Kita akan melihat langsung hasilnya. Oke, udah jalan aplikasi kita, dan sekarang kita akan mau lihat ini aplikasi Poenix kita. Kemudian saya kasih garis miring konten seperti ini. Nah, ini ada sebuah halaman. Halaman ini ketika saya klik new content ya. Nah, dia otomatis masukin titelnya apa. Misalnya titelnya my title. My body from my content misalnya, from my content, sorry. Kemudian view-nya misalnya 1, terus saya save content, selesai ya. Kemudian masuk seperti ini. Kemudian saya masukin konten satu lagi, my second title, my second body misalnya, view-nya juga 1 misalnya, seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa halaman ini menampilkan daftar data yang udah kita input tadi. Kemudian kita di sini bisa edit ya, bisa edit langsung misalnya this is edit body ya. Nih ya, dia otomatis teredit. Oke. Kemudian di sini juga ada fitur delete. Ada fitur delete yang kalau kita delete ya nanti terhapus, atau kita bisa lihat view kontennya, atau kita delete di sini. Kalau kita delete nanti ada peringatan apakah Anda yakin ya. Kalau oke ya dia akan mendelete. Nih, ada pesannya juga, udah sukses atau enggak. Oke ya, nah jadi kalian bisa lihat dengan perintah yang cuma sedikit tadi, saya udah berhasil bikin sebuah fitur CRUD. Oke ya, nah mudah banget memang, dan akan sangat menghemat waktu kalian ketika kalian development. Cuman memang di beberapa kasus ada banyak teman-teman saya yang misalnya baru mulai belajar, kemudian pakai fitur CRUD, dan mereka diminta untuk ngedit misalnya suatu case, dan mereka bingung karena apa? Karena memang tidak tahu apa yang di-generate pada suatu kode dari Poenix framework-nya.
Nah, sekarang kita akan pelajarin apa sih yang sebenarnya di-generate oleh si Phoenix Framework-nya. Oke. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu nih perintahnya. Jadi ini saya stop, kita balik dulu ke perintah ini ya, perintah generate tadi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ketika saya menjalankan mix Phoenix Gen HTML, ini saya sebenarnya mengenerate beberapa buah file. Jadi di sini ada file content controller. Jadi ini merupakan controller dari si kontennya. Kemudian di sini ada file di dalam folder content HTML ya, nih ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia nge-create sebuah folder content HTML yang isinya semuanya file hex, html.hex. Artinya ini semuanya adalah sebuah file untuk menampilkan halaman HTML webnya dalam bentuk hex. Oke, semuanya. Kemudian di sini juga ada controller content HTML. Kalau kalian masih ingat di tutorial sebelumnya saya pernah kasih bahasan bahwa ini sebenarnya halaman HTML layoutnya kayak layoutnya si controller ini. Jadi semuanya akan lewat sini, konten HTML-nya. Template-templatenya akan lewat sini dulu. Kemudian di sini juga ada file nih, ada file blog garis miring konten. Kita akan ke folder ini. Nih ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah folder blog.ex. Ini merupakan konteksnya. Tadi kan kita bikin sebuah konteks namanya blog. Dan di dalam blog ini, dan di sini ada sebuah folder blog. Isinya adalah file content.ex. Ini skemanya. Jadi kalau teman-teman buka blog ini, file blog ini isinya nih ya, untuk ngambil list konten, ngambil create konten, update konten dan segala macam. Dan di sini dia ngakses ke skema konten. Jadi skema konten ini berada di bawah konteksnya blog. Mungkin kalian masih bingung ya. Jadi gini. Jadi misalnya nanti kita akan bikin sebuah tabel baru. Ada tabel baru namanya tabel kategori misalnya, kategori. Jadi bisa jadi nanti tabel kategori itu juga berada di bawah si konteks blog ini. Jadi di dalam folder blog ini ada folder konten dan juga ada skema untuk kategori. Artinya apa? Artinya tabel yang tersedia pada aplikasi kita tuh sebenarnya cuma tabel konten dan tabel kategori. Tapi kedua buah tabel tersebut akan kita kelola dalam satu buah konteks namanya konteks blog. Intinya kita nggak pengen kode-kode kita terlalu berhamburan. Misalnya ada kode konten, ada kode kategori, nanti juga kalau ada 100 tabel artinya akan ada 100 buah skema yang tersebar kemana-mana. Nah, padahal setiap tabel itu kan biasanya akan digunakan di suatu kegunaan tertentu. Misalnya nih, kalau tabel user pasti dia ada di bawah tabel untuk ngelola autentikasi ya misalnya. Tabel user, tabel role, tabel misalnya level akses setiap user itu pasti ada di bawah konteksnya role. Jadi kita kelompokin aja tuh semua 3 tabel itu ke dalam sebuah konteks. Nah, begitupun dalam kasus ini kita bikin sebuah konteks yang namanya konteks blok dan kita di dalam konteks blok nanti ada skema konten, ada skema kategori dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kita generate. Dan kalau teman-teman lihat di sini nih ya, blok ini sebenarnya juga mengakses data-data yang ada pada skema konten. Sementara kalau skema konten ini tugasnya adalah mendefinisikan field-field sesuai dengan yang ada pada database. Oke ya, kita akan balik dulu ke sini. Jadi ini untuk ngelola skemanya. Jadi yang di-generate tadi skema konten, bisa teman-teman lihat di sini menampilkan skemanya bahwa ini akan connect ke tabel konten. Dia punya field body, title, views, dan timestamp. Timestamp ini bawaan otomatis dari si Phoenix-nya. Dan di sini ada ketentuan validasinya bahwa yang wajib diisi itu title, body, dan views. Saya lupa contohin tadi. Misalnya kalau kita langsung save ini ya. Jadi ini kalau langsung kita save, nah ini akan error. Artinya Phoenix Framework pun telah mengenerate secara otomatis validasinya dari perintah generator tadi. Oke ya, kemudian di sini juga di-generate blok ini gunanya untuk konten yang tadi saya bilang. Kemudian ada juga untuk fitur-fitur tes, ini nggak akan kita bahas pada kali ini. Oke, itu kurang lebih yang di-generate oleh si Phoenix Framework. Nah, sekarang saya akan cerita dulu bagaimana sih alur perjalanannya. Tadi teman-teman bisa lihat saya ngaksesnya langsung ke
garis miring konten. Jadi gimana sih alur dari hasil generate? Jadi yang pertama kenapa sih saya tadi pakai garis miring contents? Jadi ketika saya akses garis miring contents, dia akan lari kemana? Dia akan lari ngecek ke dalam routernya si aplikasi Phoenix Framework. Dan bisa dilihat di sini kebetulan ada ya garis miring contents, ini akan otomatis ngakses ke content controller. Kalau kalian masih ingat pada tutorial sebelumnya, saya juga udah bahas apa sih maksudnya get, ada resource, ada post, dan segala macam. Jadi kalau resource ini otomatis akan generate secara default yang memang udah dia dipakem si Phoenix Framework-nya gitu. Nah, jadi ketika saya akses garis miring konten, si web aplikasi saya, dia akan mengakses ke content controller. Sekarang kita akan buka file content controller di sini. Nah, ini contoh dari file content controller. Mungkin ini saya close dulu ya, bentar. Oke. Di sini yang pertama ada file index. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita mengakses content controller tanpa tambahan parameter lain, dia akan memanggil data ini, data konten, variabel, dia definisiin variabel konten, dan dia ngambil dari konteks block titik list konten. Kita akan buka apa sih isinya list konten. Nih ya, ini blok list konten, dan ini isinya adalah kita memanggil semua data yang ada pada tabel konten dengan menggunakan repo. Oke, kemudian data ini kita tampilkan, kita lempar ke dalam sebuah halaman web dengan fungsi render ya. Yang di render itu index.html, yang ini berarti ya, dan dia ngelempar variabel konten. Kita akan lihat index.html. Nah, ini halaman tabelnya. Ini adalah tabel yang ditampilkan pada halaman tadi. Jadi ini akan ditampilkan yang ini nih. Bagian ini datangnya dari mana sih? Dari sini. Ada listing konten, title, body, views. Bisa teman-teman lihat ini persis sama nih. Nih ada listing konten, ada namanya title, body, views, dan segala macam. Jadi ini adalah halaman HTML-nya dalam bentuk file hex. Oke, begitupun dengan fungsi lain, misalnya fungsi new. New ini untuk menambahkan sebuah file. Jadi ketika saya klik new content ya, nih ya, ini kan garis miring contents, garis miring new ya, yang mengacu ke sini. Kalau new dia ngaksesnya file new HTML hex, berarti yang ini filenya. Nih ya, kemudian dia memanggil content form HTML yang ini. Nih, ini formnya, ini input text field, tapi dalam bentuk komponen yang ada pada si Phoenix Framework. Oke ya, ini udah ada validasinya, terkoneksi ke ini validasinya, terkoneksi ke skemanya si konten tadi di sini. Nih ya, teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa setiap ini kan content controller ini manggil change-set nih, variabel change-set dari konteks block titik change content. Kita bisa lihat juga di sini, file apa sih yang ada pada change content? Nih, create content, update content, dan segala macam, delete content, change content yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat seluruh yang diakses pada konteks tadi bisa dilihat ada fungsinya di sini. Begitupun dengan fungsi-fungsi yang lain, ada fungsi create, ada function show, function edit, function update, dan function delete. Ini semuanya ada pada konteks blok tadi, gitu. Oke ya, itu ya. Jadi kurang lebih yang harus teman-teman perhatikan di sini tentang, kita buka yang ini. Tentang apa saja yang generate oleh Phoenix Framework. Nah, kemudian di sini ada file migration. Tadi kalau teman-teman ingat waktu saya masukin perintah generate, jadi tadi saya bikin sebuah tabel contents, ada ini variabel-variabelnya, field-fieldnya, ada title, ada body, ada views. Nah, sebenarnya ini sekaligus membuat sebuah file migration ke dalam sini, ke priv repo migration. Jadi kita akan buka priv repo migration di sini nih ya. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman buka, nah ini bentuknya. Oke. Kita akan coba buka phpMyAdmin juga ya, kali ya. Nih ya, jadi ini nih tabel konten yang udah kita create tadi. Nih ya, ini datanya masih ada. Kemudian ini strukturnya seperti ini. Nah, secara otomatis Phoenix Framework akan ngasih
primary key ID auto increment, kemudian ini timestamp-nya tadi ya. Timestamp itu inserted at dan update at, kemudian title, body, sama view-nya tadi yang udah kita input secara manual pada kode kita tadi. Oke ya. Nah, jadi itu kurang lebih kalau teman-teman mau generate, teman-teman harus tahu apa sih kira-kira kode-kode ini yang di-generate apa aja yang dilakukan oleh si Phoenix Framework. Jadi teman-teman punya bayangan, semisalnya mau melakukan suatu perubahan pada kode, teman-teman tahu nih ngerubahnya di mana. Apakah ngerubahnya di controller, ataukah di template-nya, ataukah di model atau konteksnya. Mungkin teman-teman yang agak susah ini ya, kalau di framework lain sebenarnya agak jarang setahu saya sih menerapkan fitur yang namanya kayak konteks ini. Ada konteks, ada juga skema gitu ya. Jadi biasanya kalau di framework misalnya kalau saya sering pakai PHP itu ya namanya model ya model sendiri-sendiri aja gitu. Jadi kalau ada 100 tabel berarti nanti ada 100 model yang tidak saya grouping dalam sebuah konteks. Nah, sementara kalau dalam Phoenix dia ada yang namanya konteks. Nah, mungkin ini kalau kita jarang menggunakan konsep ini memang agak susah sih, terutama untuk penamaan ya, untuk penamaan konteks. Kita biasanya nganggapnya susah. Tapi ada saran dari si Phoenix Framework-nya, kalau memang kita susah menemukan nama konteks, kita bisa saja menambahkan nama pluralnya. Jadi misalnya, saya bingung nih ngasih nama konten apa ya, nama konteksnya, ya udah kasih aja nama contents, tapi skemanya tetap konten gitu. Jadi biar nggak repot-repot. Paling nggak tahu kalau ada S ini pasti si konteks, tapi kalau nggak ada S di nama filenya berarti ini untuk model atau skemanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi fitur generator memang mendorong kita untuk melihat contoh yang benar gimana sih cara bikin kode CRUD yang benar menurut si Phoenix Framework-nya. Tapi sekali lagi jangan benar-benar ngandalin tanpa tahu apa sih arti dibalik kode generator yang kita buat tadi. Oke ya. Nah, sekarang saya akan contohin, misalnya ini kan tadi standar banget nih ya, cara kita nginput seperti ini ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kita misalnya mau ngedit sesuatu. Sesuatunya apa? Jadi kan tadi kita udah punya fitur views nih ya. Fitur views ini kan seharusnya nggak di-input nih ya. Jadi kan tadi saya bilang kalau orang ngeklik ini otomatis nambah nih view-nya gitu. Jadi ketika orang ngelihat datanya nanti otomatis nambah sendiri view-nya. Jadi misalnya saya bikin sebuah data lagi nih ya, my third content ya misalnya, this is my third content ya. Nah ini kan harusnya view-nya nggak perlu di-input dan default-nya harusnya 0 nih ya. Tapi di sini bisa saya input 1, 2, 3 mau apapun terserah lah. Nah ini saya input 1 juga masuk dia. Seharusnya ini nggak perlu saya input, harusnya otomatis 0 aja nilainya. Kemudian ketika ada orang yang ngeklik atau nge-view data ini, detail datanya nanti view-nya akan bertambah secara otomatis. Nah, itu gimana nih caranya? Oke ya, sekarang kita akan coba modifikasi bagian ini. Nah, yang pertama, saya akan bikin datanya nggak perlu di-input. Jadi ini akan saya hilangkan form views ini. Dimana kalau ngilangin forms, ya berarti saya akan menuju ke file HTML-nya. Jadi kita akan masuk ke sini ya. Nih ya, new atau edit, tapi keduanya sebenarnya akan bermuara ke content form, ke file ini, file content form.html. Jadi di sini. Oke ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 3 buah inputan. Yang pertama untuk title, yang kedua untuk body, yang ketiga untuk views. Saya akan hilangin aja views-nya. Saya hapus seperti ini. Jadi dia akan nampil seperti ini. Kosong, views-nya nggak ada isi apapun. Oke, dan yang kedua karena views-nya nggak ada berarti saya harus pastiin nih ketika dia divalidasi si views ini nggak wajib diinput oleh si user gitu, karena nanti kalau kita kalau kita validasinya nggak dirubah, nanti kita nggak akan bisa nyimpen file karena dianggap kamu wajib nginput nilai dari variabel views. Oke ya, jadi kita akan merubah validasinya dulu. Untuk merubah validasinya teman-teman ingat tadi kita letakkan pada skemanya. Skemanya itu modelnya model konten nih ya di sini. Jangan kebalik, pokoknya kalau konteks nggak ada hubungan dengan validasi. Validasi itu hubungannya ada di blok, ada di skema, sorry. Kayak di sini ada tulisan validate required. Nah, ini kita hilangin aja, biar dia tidak diwajibkan oleh si form inputnya. Oke. Nah, setelah udah selesai kita hilangkan. Nah, sekarang gimana sih caranya
kita mau bikin nilai default. Nilai default setiap kita nginput data atau simpen data, nilai defaultnya itu akan berisi nilai 0 secara otomatis. Nah, ini sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama tuh sebenarnya kita bisa langsung input aja di sini sih. Kita definisiin aja ketika kita bikin migration-nya. Jadi di fitur migration-nya kita kasih default value-nya 0 untuk views ini. Cuman anggaplah kita nggak mau pakai fitur yang ada pada migration nih. Anggaplah kita mau bikin secara kode aja. Kita mau tempel di dalam kode kita bahwa setiap orang input data baru, nilai dari data views-nya itu bernilai 0. Oke. Nah, ini bisa kita tempel di mana? Kita tempel nih ya. Kalau teman-teman lihat kita balik lagi ke controller ya. Jadi ketika kita bikin sebuah data baru, dia akan manggil sebuah fungsi apa? Fungsi dari konteks block titik change content. Kita akan buka di sini. Kita akan modifikasi aja nilai di sininya. Nih ya, kita buka block di bagian change content di sini ya. Kalau change content ini sebenarnya tugasnya adalah untuk nginput data. Untuk mengambil data yang bisa kita rubah. Nah, tapi ketika proses penyimpanan, ya, ketika kita udah nge-create, waktu mau nyimpan data, si data ini akan mengakses fungsi ini ya, create content. Create content, berdasarkan apa dia nge-create kontennya? Berdasarkan nilai yang sudah di-input pada form webnya. Jadi kan kalau kita nginput title, dia tangkap nilainya, kita input body-nya, dia tangkap nilainya. Terus nilai views-nya dari mana? Karena kan views-nya sudah kita hilangkan pada form. Jadi kita nggak akan ketangkap nilai views-nya. Benar juga ya. Tapi kita sebenarnya bisa modifikasi langsung aja fungsi create content ini biar langsung input nilai 0. Jadi kita akan keluar. Kita akan buka function create content ini ya. Nah, ini fungsinya. Nah, di fungsi ini tadi saya udah jelasin bahwa dia akan nangkep nilai title-nya, nilai bodinya, tapi nilai views-nya nggak ketangkep karena memang sudah kita hilangkan. Tapi kita bisa langsung embed aja di sini nilai 0-nya untuk si views dengan cara masukin kode ini. Oke, pipeline-nya masukin perintah echo, kemudian change set, kemudian put change. Nah, ini kita langsung merubah nilai apa yang kita rubah? Nilai views. Nilai views ini kita kasih default nilai 0. Oke ya. Udah selesai. Sekarang kita akan coba. Kita akan coba input sebuah nilai baru nih ya. My test title, my body title misalnya ya. Kita save kontennya. Nah, nih. Otomatis nilai yang berisi adalah nilai 0. Jadi berarti di sini kita udah berhasil. Tapi kalau kita edit juga, kita cek. Nah, ini nggak berubah nilai 0-nya. Oke ya. Jadi di sini nilainya udah berhasil kita input nilainya 0. Nah, sekarang gimana caranya waktu kita nge-view datanya seperti ini? Nah, harusnya kan nilainya bertambah nih, bertambah 1. Jadi gimana caranya? Jadi biar setiap orang ngebuka datanya nilainya akan bertambah 1, nilai views-nya bertambah terus, kita akan menempelkan sebuah fungsi lagi. Oke, jadi yang pertama, kita akan lihat dulu controllernya. Jadi, ini saya hide dulu ya. Jadi saat orang itu membuka data detailnya, dia akan mengakses function show. Nih ya. Dan pada function show ini dia memanggil get content, fungsi get content, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada fungsi get content, ini isinya. Oke. Dan kita akan modifikasi ini. Kita akan modifikasi biar dia menjadi lebih cantik lagi. Yang pertama kita akan menambahkan sebuah fungsi baru. Jadi fungsi baru ini kita misalnya kasih nama auto add views. Ini tadi ya, ini gunanya untuk menambahkan secara otomatis nilai views-nya. Saya bikin ini dulu, functionnya seperti ini. Oke, di sini akan saya kasih parameter. Parameternya adalah content. Di sini kita kasih views. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya tambahkan ada page. Ini ada yang kurang. Sama dengan page ini ya. Jadi
Ini parameternya. Kemudian di sini saya akan nambahin si page ini. Jadi kita akan ngambil page dan kita gunakan pipeline-nya. Pipeline-nya kita set content change set. Jadi dari nilai ini saya akan rubah views-nya seperti ini. Terus di sini current views plus 1. Nilai dari si views akan saya rubah jadi current views plus 1. Kemudian di sini akan saya update repo-nya. Repo.update seperti ini. Oke ya. Nah, udah selesai. Ini fungsi untuk auto add views. Kemudian auto add views ini akan dipanggil pada fungsi get content. Jadi ini akan saya modifikasi sedikit. Bukan manggil di sini, jadi akan saya modifikasi langsung di controllernya di sini. Ya, jadi tadi controllernya udah manggil fungsi get content, kemudian si konten yang udah dipanggil ini akan otomatis saya tambahin pipeline-nya seperti ini. Jadi dia akan manggil auto add views seperti ini. Oke, yang lainnya sama. Jadi intinya adalah ketika saya udah mendapatkan sebuah konten yang akan kita lihat, nanti dia akan langsung manggil fungsi auto add view untuk di running pada konten yang sedang berjalan tadi. Jadi kita lihat lagi ke fungsi ini ya. Jadi auto add view ini berisi parameter kontennya, nilai konten dari yang kita panggil tadi, kemudian dia update change setnya dengan menggunakan fungsi repo update tadi. Oke ya, ini kita akan jalankan. Kita akan back dulu di sini. Oke. Ini udah nambah rupanya. Ini udah ke refresh tadi. Jadi misalnya saya buka my third content ya. Nih ya, ini masih 1 sebenarnya, tapi ketika saya back, dia berubah jadi 2. Jadi data yang ditampilkan tadi masih data lama, belum masuk tambahan hitungannya. Jadi ketika dia udah back, dia akan otomatis kebuka jadi 3. Oke, itu hari ini terkait dengan fitur generate. Generate-nya gampang, cepet banget, nggak sampai 5 menit pastinya ya, karena cuma masukin perintah generator dan jadi. Tapi tadi kita udah bahas, teman-teman butuh cukup ekstra ya untuk perhatian memahami terkait dengan konsep-konsep yang ada pada fitur generate tadi. Kode-kode generate tadi, apa artinya dan segala macam, itu teman-teman perlu pahami dengan lebih baik lagi, jangan cuma tergantung dengan fitur generate-nya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.